pemerintah Kabupaten Pasir dan hari ini diwakili oleh staf ahli Bupati beserta seluruh unsur Muspida Kabupaten Pasir. Mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Perwakilan dari partai politik yang juga telah hadir pada pagi hari ini, Bapak Ibu tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, dan seluruh warga yang hadir dan antusias di dalam kegiatan Bawaslu Provinsi Kabupaten Pasir pada pagi hari ini. Alhamdulillah, puji syukur Bapak Ibu sekalian, pagi hari ini ada sesuatu yang utama yang sudah pasti kita raih. Karena ada satu janji dari Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam silaturahmi setidaknya ada 3 yang kita raih. 1, kesehatan, 2, umur panjang, dan 3, diselamatkan dari bala. Amin ya robbal. Jadi hadiah utamanya kita sudah terima, insya Allah. Jadi jangan kecewa kalau hadiah bonusnya belum maksimal kita terima, tapi hadiah utama kita bisa terima bersama-sama. Salawat dan salam kepada junjungan baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta seluruh keluarga sucinya dan para sahabat setianya. Mudah-mudahan kita semua, utamanya kaum muslim, dapat menjadi duta-duta daripada risalah agama yang dibawa oleh baginda Rasul, yaitu menyebarkan kebaikan kepada sesama, bahkan kepada sesama manusia yang berbeda keyakinan dengan dia. Harus umat Islam harus bisa menjadi duta-duta yang menyebarkan kasih sayang, duta-duta yang membangun kebersamaan, dan duta-duta yang bersama-sama bergerak menuju nilai-nilai kebaikan. Mudah-mudahan kita menjadi bagian ini dan kita bisa membangun kebersamaan di atas segala golongan yang ada di daerah kita, baik Provinsi Kalimantan Timur maupun Kabupaten Pasir. Bapak Ibu sekalian, mohon maaf yang saya hormati juga Kakanda Muhammad Iskandar Zulkarnain, hari ini bersedia juga bersilaturahmi dengan saya. Mohon izin Kakanda mendahului. Bapak Ibu, hari ini Bawaslu Kabupaten Pasir menjalankan salah satu fungsi dan tugas kelembagaannya, yaitu menjalankan fungsi-fungsi untuk membangun sebuah nilai-nilai demokrasi yang sehat, nilai-nilai demokrasi yang adil, dan nilai-nilai demokrasi yang berjalan sebagaimana prinsip prosedural maupun prinsip substansial. Ketika kita bicara pemilu ataupun pilkada, maka kita tidak lepas pada satu komponen nilai dasar, bagaimana kita membentuk diri kita menjadi sebuah negara dan menjadi sebuah bangsa. Satu komponen nilai-nilai dasar yang menjadi sumber daripada segala sumber hukum yang ada di negara Republik Indonesia, yaitu apa? Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pada pasal 1 ayat 1 menyatakan, negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Itu ayat 1. Ayat 2 menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan berdasarkan undang-undang, dan ayat 3 menyatakan negara Republik Indonesia adalah negara hukum. Dari 3 unsur nilai ini bisa kita maknai atau dapat kita maknai bahwa segala aktivitas, segala perilaku, dan segala upaya serta interaksi serta relasi yang dibangun di dalam negara kita harus merujuk dan bermuara kepada nilai-nilai kebersamaan, yaitu di dalam nilai-nilai kebersamaan keragaman menuju kepada kesatuan bangsa Republik Indonesia. Bahkan pilkada sebagai sebuah pesta demokrasi, kita bisa juga memaknainya sebagai sebuah nilai-nilai atau momen konsolidasi politik rakyat di dalam bingkai keragaman untuk bisa memilih pemimpin di daerah yang amanah, pemimpin yang mampu berdiri di atas semua golongan, bukan pemimpin
yang hanya bisa berdiri di atas segelintir kepentingan dari masyarakat tertentu. Hal ini digambarkan oleh Bawaslu Pasir dengan kegiatan hari ini yang salah satunya diisi dengan sesi-sesi penampilan adat budaya seni. Saya tadi terharu. Ada ibu atau nenek tadi bergabung di dalam sebuah sesi tarian. Saya juga terharu di sesi tarian selanjutnya menghadirkan anak-anak. Bapak Ibu, penting bahwa nilai dasar budaya kita mengandung filosofi kebersamaan. Dayung baimbai kayuh bersama, bahwa di dalam sebuah kapal atau bahtera yang kita sebut sebagai negara Kesatuan Republik Indonesia ini, seluruh penumpang dan ABK-nya harus sama-sama memiliki visi mencapai tujuan yang sama. Tidak boleh ada perilaku yang bertentangan terhadap tujuan besar ini yang bisa melubangi bahtera ini dan menyebabkan kapal atau bahtera ini tenggelam. Oleh karenanya, Bapak Ibu sekalian, dalam perhelatan Pilkada serentak tahun 2024 yang dilaksanakan di seluruh provinsi dan daerah kabupaten kota, terkecuali untuk Provinsi DIY Yogyakarta dan kabupaten yang ada di Jakarta, kita memilih pemimpin yang mampu membawa bahtera ini, membawa penumpang yaitu masyarakat Kalimantan Timur dan Kabupaten Pasir untuk bersama-sama menuju nilai-nilai perbaikan, menuju nilai-nilai kemajuan, dan menuju nilai-nilai kesejahteraan. Bagaimana caranya? Maka salah satunya apa yang dikampanyekan oleh Bawaslu Kabupaten Pasir saat ini. Kita harus berani menolak segala bentuk upaya politik, segala bentuk kampanye, segala strategi dan taktik yang dijalankan oleh para kontestan pilkada yang tujuannya membelah kita, yang tujuannya memecah belah kita, yang tujuannya mengadu domba kita hanya gara-gara kita berbeda agama, hanya gara-gara kita berbeda suku, hanya gara-gara kita berbeda ras, hanya gara-gara kita berbeda golongan, bahwa perbedaan itu adalah keniscayaan. Siapapun yang menolak perbedaan sama saja menolak dan menentang Tuhan yang menciptakan kita. Oleh karenanya, tema hari ini tolak isu SARA, bukan SARA sehat Bapak Ibu sekalian. Tolak isu SARA yang menggunakan keragaman suku, agama, ras dan golongan untuk memecah belah kita. Kita harus berani mengatakan tidak. Berani? Sepakat? Kita tolak politik yang mengadu domba kita. Tapi kita akan menerima, kita akan menyambut, dan kita akan mendorong para kontestan yang akan berlaga di Pilkada tahun 2024 ini untuk mampu berdiri di atas segala kepentingan, berdiri di segala kebutuhan dasar masyarakat Provinsi Kalimantan Timur dan Kabupaten Pasir. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Secara singkat kita saksikan tadi kita berkumpul, itu sudah menggambarkan kita bisa bahagia di dalam perbedaan. Saya orang Kutai, tapi saya nikmati tarian-tarian asli Pasir tadi, dan saya nikmati budaya yang dari Jawa tadi. Karena saya menikmati itu, karena saya menyadari ini kekayaan bangsa kita. Dan saya ingin hidup lama dengan keanekaragaman ini, bahkan sampai ke anak cucu saya dalam bingkai negara Kesatuan Republik Indonesia. Sepakat? Karena kalau kita terpecah, tidak ada jaminan kita masih dalam bentuk kesatuan negara ini. Dan kalau kita sudah berpecah, belum tentu kemerdekaan ini bisa kita pertahankan. Jadi ini penting bagi kita. Jangan sampai kita menerima atau bahkan menjadi bagian dari politik jahat yang menggunakan kampanye-kampanye perbedaan untuk isu-isu perpecahan. Tapi kita akan menerima segala bentuk strategi dan taktik politik dan kampanye politik yang berdiri di atas perbedaan,
tapi berdirinya di atas kebersamaan. Kita harus bersama, bahkan dengan selesainya pilkada, kita harus bisa saling ramah tamah. Kita harus bersemangat membangun daerah ini. Dan anak-anak tadi yang diajarkan nilai-nilai kearifan lokal, itu benteng pertahanan kita, Bapak Ibu sekalian. Karena minta maaf, dengan majunya teknologi, kita begitu mudah mengakses budaya luar. Dan ingat, budaya luar, utamanya budaya barat, akar budayanya adalah individualis. Ini tidak sesuai dengan apa yang menjadi dasar budaya bangsa kita. Sehingga kita harus pertahankan ini. Ada toleransi di sana, ada tenggang rasa di sana, ada nilai kebersamaan di sana yang diajarkan para leluhur kita. Dan ini menjadi bagian yang menyatu di dalam diri kita, dan ini harus terus kita jaga dan pertahankan. Dan kita harus berani mengatakan menolak politik identitas yang negatif.